pagi semuanya. Baik, terima kasih karena sudah hadir dalam webinar kali ini di hari Sabtu yang ceria ini berjudul mendapatkan penghasilan tambahan senilai 6 juta setiap bulannya tanpa modal. Seru banget ya pasti ya. Nah, perkenalkan saya Putri, saya selaku moderator sekaligus rekrutmen dan trainer dari MPS Solubis. Kemudian saya juga nggak sendiri karena akan ditemani oleh narasumber lain, yaitu Pak Suryo selaku Head of MPS Expert. Kemudian ada juga Pak Diki selaku Sales Acquisition, Head of Sales Acquisition dari Solubis. Baik, teman-teman, rekan-rekan semua yang hadir di siang hari ini, harapannya bisa join sampai dengan akhir acara karena kami akan memberikan souvenir dari Solubis bagi 5 orang penanya yang beruntung ya. Diharapkan bisa mengikuti sampai selesai. Terima kasih semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan nih sedikit tentang Solubis. Itu seperti apa sih? Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Baik. Jadi Solubis itu adalah platform marketplace B2B yang bisa membantu para industri untuk mendapatkan bahan baku seperti itu. Saya akan jelaskan dulu. Yang pertama, ya ini adalah jadwal dari training timeline kita. Wah, agak loading ya, maaf sebentar. Ya, ini adalah timeline training kita. Jadi sebagai MPS, rekan-rekan semua itu ada jadwal trainingnya nih, gitu. Jadi kita tidak akan membiarkan rekan-rekan MPS itu tidak ada dapat training. Nah, rekan-rekan semua kalau misalnya mau ada tanya-tanya atau ada berikan jadwal mau lihat jadwal-jadwal gitu ya training, itu bisa hubungin ke kita dan atau mau registrasi sebagai MPS juga bisa di 0822 4200 3526. Baik. Ya, saya akan menjelaskan, saya lanjutkan ya, tadi ada iklan sedikit. Baik, kalau untuk Solubis sendiri adalah e-consulting dan B2B marketplace dengan 2 fitur unggulan. Yang pertama, marketplace find the expert. Oke, jadi marketplace itu rekan-rekan semua di dalam B2B marketplace Solubis ini akan disediakan banyak sekali barang-barang bahan baku. Ada tiga kategori. Yang pertama yaitu pangan, yaitu bahan baku makanan. Yang kedua ada personal care, yang ketiga adalah kosmetik. Jadi lengkap banget di sini gitu ya bahan baku utamanya. Seperti itu. Yang kedua, find the expert. Gunanya apa sih find the expert? Jadi rekan-rekan semua tidak perlu bingung kalau misalnya mau bisnis seperti itu, bisa konsultasi di kita. Jadi kalau misalnya bingung nih, oh saya punya modal tapi saya nggak tahu nih harus bisnis apa, nah itu bisa cek ke Solubis, kita konsultasi, jadinya konsultasi bisnis seperti itu. Oke, jadi fokusnya konsultasi bisnis bahan baku dan bisnis manufaktur. Jadi intinya adalah Solubis itu adalah one stop solution bisnis platform dengan peluang yang sama bagi seluruh orang-orang seperti itu. Jadi untuk mengembangkan bisnisnya itu oke banget gitu untuk di Solubis. Di Solubis menghubungkan 5 stakeholder yang penting dalam bisnis manufaktur. Ada supplier bahan baku, buyer, expert, terus mitra penjualan Solubis dan forwarder juga. Nah, apa sih mitra penjualan Solubis? Tadi kan dibahas-bahas terus ya MPS. Jadi mitra penjualan Solubis adalah seseorang yang membantu menghubungkan pembeli dengan supplier internasional dan domestik serta menaikkan nilai jual produk. Jadi tidak hanya sekedar lokal saja suppliernya, jadi internasional juga kita akan sediakan juga seperti itu. Kriterianya apa sih? Kriterianya mudah sekali rekan-rekan semua, jadi hanya butuh KTP, NPWP, terus memiliki minat juga, kemudian memiliki pengalaman di sales. Kalau misalnya memang minat sekali, namun misalnya ada kendala tidak memiliki pengalaman seperti itu bisa kontak-kontak, kita akan coba ada training seperti itu ya. Kemudian berperan aktif dalam membangun hubungan antara supplier dan pembeli. Nah, keuntungannya apa sih untuk menjadi MPS ini? Yang pertama, komisi dari setiap transaksi berhasil di Solubis Marketplace yang menggunakan referral code dari MPS. Referral code apa ya? Nanti akan dibahas di sesi-sesi berikutnya.
Kemudian komisi penjualan selama 1 bulan pertama dari setiap transaksi di setiap supplier yang berhasil didaftarkan di Solubis menggunakan reseller code. Yang ketiga, membangun jaringan dengan mitra penjualan Solubis. Yang keempat adalah bekerja dengan fleksibel kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak ada kendala ya, misalnya masih bekerja seperti itu atau mau sambil di rumah saja bekerjanya itu bisa. Gitu. Yang penting kita bisa atur waktunya untuk bertemu misalnya dengan UMKM atau misalnya ada target-target customer lain, nah itu bisa diatur waktunya sendiri. Seperti itu, bisa bekerja dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir adalah komisi bisa langsung dicairkan setelah transaksi selesai. Nah, sumber penghasilan MPS itu dari mana saja sih rekan-rekan? Jadi nggak cuma satu ya rekan-rekan, jadi kita ada 3 sumber penghasilan MPS. Yang pertama, membantu referensi supplier bergabung di solubis.com. Jadi rekan-rekan misalnya ada kenalan supplier bahan baku seperti itu ya. Nah, itu bisa direferensikan untuk bergabung di Solubis. Komisi 3% dari biaya layanan untuk akumulasi transaksi bulan pertama. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan Solubis dengan customer sampai terjadi transaksi berhasil di marketplace. Nah, itu utamanya ya, rekan-rekan semua jika menjadi MPS, jadi mendapatkan komisi 15-25% dari biaya layanan. Oke, yang ketiga adalah mereferensikan ke teman untuk menjadi mitra penjualan Solubis. Jadi, tapi hanya 1 layer ya, rekan-rekan semua, karena kalau banyak artinya akan jadi MLM, seperti itu. Jadi, mendapatkan komisi 3% dari biaya layanan untuk transaksi yang dilakukan oleh referral. Nah, ini merupakan simulasi aja. Jadi biaya layanan di atas adalah 3% dari transaksi. Kita ada level-levelnya juga, bisa dilihat sendiri, bisa dibaca, gitu ya. Lumayan banget keuntungannya karena yang tadi sudah di judul sebelumnya gitu ya, akan mendapatkan keuntungan senilai segitu 6 juta rupiah, itu bisa banget kalau bisa jadi Solubis ini untuk menjadi MPS. Oke, saya mau ingatkan lagi nih, jadi untuk menjadi MPS di Solubis, kita ada trainingnya nih, training timeline-nya gitu. Jadi untuk 2 minggu ke depan kita ada training-trainingnya. Ini oke banget karena ketika menjadi MPS tidak langsung dipercayakan gitu ya, atau langsung sendiri saja bekerjanya, itu tidak. Jadi kalau misalnya ada tanya-tanya bagaimana caranya, itu ada trainingnya juga gitu. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir kalau misalnya belum memahami gitu ya, produk knowledge-nya seperti apa sih, kita ada trainingnya. Atau bisa langsung hubungin di 0822 4200 3526. Itu untuk registrasi dan untuk tanya-tanya juga boleh. Oke, baik, sekian dari sesi dari saya. Kita lanjutkan ke sesinya Pak Diki, karena Pak Diki akan menjelaskan bagaimana sih menjadi sales yang baik itu ya. Silakan Pak Diki. Oke, terima kasih Ibu Putri. Infonya bermanfaat sekali tuh tadi tuh ya. Bagaimana sih kita bisa menghasilkan apa aja sih yang bisa kita hasilkan tuh ya dari MPS gitu ya. Oke, selanjutnya pasti banyak yang penasaran kan, gimana sih caranya, katanya mau dapetin penghasilan tambahan 6 juta per bulan gitu kan. Wah, 6 juta per bulan gimana caranya gitu kan. Bener nggak sih tuh gitu? Bener nggak sih, apakah itu benar-benar bisa terrealisasi nih dalam kehidupan saya, bahwa saya sambil bekerja, lalu juga saya sambil mengerjakan pekerjaan tambahan, dan saya bisa dapat penghasilan 6 juta yang kalau dibandingin dengan UMR itu sebenarnya sudah di atas UMR loh penghasilan tambahan saya gitu kan. Wah, jadi kita benar-benar saya juga kemarin bisa meyakinkan Bapak Ibu semua yang hadir di sini bahwa itu semua possible, semuanya possible. Kenapa? Karena memang sistem di Solubis ini memungkinkan mitra penjualan Solubis mendapatkan komisi yang benar-benar untuk di bahan baku ini benar-benar possible untuk dapetin 6 juta per bulan gitu. Saya akan coba izin share screen sebentar ya. Dapat 6 bulan gimana sih strateginya? Strategi sales mendapatkan pendapatan penghasilan tambahan 6 juta per bulan. Gitu. Kalau kita lihat, sebenarnya semua, kalau Bapak Ibu semuanya pernah dengar atau pernah konsultasi dengan konsultan keuangan, konsultasi yang pokoknya yang bagian-bagian keuangan, coba ditanya mereka, gimana sih caranya meningkatkan pendapatan, caranya meningkatkan income? Semuanya pasti jawab, cari penghasilan tambahan. Betul nggak? Ya.
Karena emang benar, cari penghasilan tambahan itu nggak ada ruginya, dalam tanda kutip nggak ada ruginya. Kenapa? Karena risikonya kecil. Risikonya kecil karena Bapak Ibu semuanya masih menjalankan kegiatan seperti biasa, pendapatan income yang seperti biasa, tapi memiliki potensi maju yang jauh lebih tinggi. Mengapa? Karena biasanya kalau kita lihat ya, orang tuh ngerjainnya kalau sampingan tuh biasanya lebih happy, ya kan? Kayak hobi ngerjainnya, tapi kok dapat uang gitu ya. Kayak kita kerjanya lebih happy tuh biasanya, jadi potensi maju lebih tinggi. Kenapa? Karena kita bisa jiwa kita juga bisa ngerjain di sana tuh puas di sana, jadi bisa dapetin potensi lebih tinggi juga nih. Terus juga bisa melatih pengembangan diri juga. Mengapa sih penghasilan tambahan itu? Cari penghasilan tambahan itu bisa melakukan pengembangan diri karena kita mau keluar dari zona nyaman kita. Saat kita keluar dari zona nyaman kita mau menginvestasikan diri kita untuk sesuatu yang lebih baik. Gitu. Nah, setelah itu juga yang terakhir biasanya kenapa sih kalau konsultan itu selalu bilang, oh ini nih karena cari penghasilan tambahan, karena itu juga bisa memupuk jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan kita. Jadi kalau kita mempunyai jiwa wirausaha yang tadi walaupun saya bukan sales, saya nggak ada jiwa, saya nggak bisa jualan, saya nggak ada jiwa wirausaha, bukan itu ya. Karena pada dasarnya setiap orang saat punya jiwa kewirausahaan, mereka tahu tuh bagaimana nih, mungkin basicnya bukan bagian penjualan sebelumnya. Saya biasanya di belakang meja duduk-duduk. Saat Bapak Ibu sudah mulai punya jiwa kewirausahaan, mulai mikirin tuh hal lain. Ternyata untuk produksi itu seperti ini, untuk penjualannya itu seperti ini. Jiwa itu akan terbentuk dan makin semangat karena in return, karena apa yang timbal baliknya adalah Bapak Ibu mendapatkan uang gitu dalam bentuk uang. Nah, ini yang biasanya lebih mudah diukur gitu. Coba deh Bapak Ibu, contohnya kerjaan-kerjaan yang banyak orang tuh start dari cari penghasilan tambahan. Itu biasanya mulai dari reseller, nih banyak nih gitu ya. Pasti teman-teman Bapak Ibu mungkin sekarang sedang menjalani atau teman-teman sedang menjalani, saya mau jadi reseller aja deh. Gitu ya. Saya beli barang sesuai atau saya bukain pre-order ke teman-teman saya, ke tetangga-tetangga saya. Setelah itu saya beli barangnya, saya jual lagi ke mereka, saya dapat untung penghasilan tambahan gitu. Atau saya hobinya ternyata bikin kue. Jadi saya bikin kue, saya tes nih ke teman-teman saya keliling, cobain, enak, coba saya jualin, akhirnya saya mendapatkan penghasilan tambahan. Atau juga mungkin yang udah oke deh, saya udah cukup modal, saya coba bikin laundry kiloan. Nah, itu banyak tuh sekarang, menjamur banget sekarang. Itu kebanyakan diawali dari usaha penghasilan tambahan tuh, start pelan-pelan gitu, lama-lama buka cabang berkembang, jadinya ya semakin besar. Atau juga bahkan ada yang ngambil risiko juga, saya banyak nih barang-barang dari Tiongkok, banyak yang murah ya, aksesoris lucu-lucu gitu kan. Saya coba impor deh dari luar, karena sekarang udah jumlahnya bisa semakin sedikit ya, impor direct langsung ke rumah kita dikirim, lalu saya jual lagi online. Karena kalau saya melakukan itu jualan online, katanya pekerjaan saya yang utama nggak terganggu. Itu juga termasuk berarti cari penghasilan tambahan gitu. Nah, tapi dari semua itu saya contohkan tadi, reseller lah, atau bikin kue, atau laundry, atau import barang aksesoris dari Tiongkok untuk bisa dijual lagi. Satu persamaan dengan mereka, semuanya butuh modal. Semuanya itu butuh modal. Entah itu cuma dari 100.000, dari 1 juta, sampai 5 juta, semuanya butuh modal. Artinya setiap Bapak Ibu melakukan cari penghasilan tambahan dengan modal, berarti ada nilai investasi Bapak Ibu dari 100.000 sampai 5 juta tadi, itu adalah risikonya Bapak Ibu. Betul kan? Nah, bedanya MPS ini adalah Bapak Ibu tidak perlu modal sama sekali. Sama sekali. Benar-benar sama sekali. Kenapa? Karena benar semuanya, Bapak Ibu semuanya barang-barangnya sudah kelihatan di MPS, di Solubis, di marketplace. Jadi semuanya bisa benar-benar jelas bahwa semuanya ini Bapak Ibu tinggal kenalin. Gitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih panjang oleh Mbak Putri tadi ya, sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya, juga nanti selanjutnya oleh Pak Suryo. Jadi kalau kita lihat kok tanpa modal ya, kenapa? Benar, karena yang kita kejar di sini adalah bagaimana Bapak Ibu itu bisa menghasilkan, bagaimana
Solubis ini dapat memberikan dampak yang baik juga bagi masyarakat. Gitu. Jadi barangnya juga Ibu Bapak Ibu melakukan penjualan, Bapak Ibu dapatkan penghasilan tambahan. Lalu pertanyaan selanjutnya, masa sih sampai 6 juta? Pasti masih banyak yang nanya-nanya. Bener kan sih sampai 6 juta gitu? Karena kalau lihat mungkin dari tetangga sebelah, hitungannya kalau saya 6 juta tuh kayaknya kayak gimana effortnya gitu ya. Seguling-guling lah atau gimana. Enggak, nah kalau di sini sebenarnya karena kita basicnya adalah B2B. Kita bisnisnya adalah business to business. Di mana kalau Bapak Ibu tahu business to business ini berbeda dengan saat Bapak Ibu jualan langsung ke user. Contohnya, Bapak Ibu jualan ke tetangga, jualan kue satu gitu ya. Oke, satu toples ini berarti jualan satu tuh satu. Kalau B2B biasanya tidak seperti itu. B2B akan bentuknya dalam, aduh saya butuhan saya dalam 1 bulan, itu saya memang kebutuhan saya untuk di perusahaan, itu 1 hari 1. Tapi dalam 1 bulan adalah berarti 30, jumlahnya lebih banyak. Itu baru 1 cabang. Ternyata kalau perusahaan itu punyanya 30 cabang, bayangin. Semua komisinya masuk ke Bapak Ibu. Itu. Nah, coba nih, saya juga masukin gambar nih di samping nih. Kalau lihat di gambar tuh di sebelah kiri bawah ya, walaupun dia nengok ke arah atas, tapi mereka ini kan ini difotonya zaman dulu ceritanya. Karena gini, saya mau menunjukkan bahwa itu bagaimana cara bisnis konvensional berjalan. Bisnis konvensional berjalan itu mungkin sering dengar ya, wah kalau saya kerja sampai keringetan, itu baru saya kerja keras. Betul ya gitu ya, sering dengar ya. Contohnya, oh zaman dulu berarti zaman ini, berarti oh saya benar, saya kerja di tambang, cari berlian, cari emas, kerja keras, dapatnya besar. Zaman sekarang tambang emasnya itu bukan dalam bentuk fisik Bapak Ibu. Sekarang udah berubah sama sekali, bentuknya jadi digital. Gitu. Karena ini masalah bagaimana kita bisa melihat bahwa uang itu sebenarnya berseliweran nih, kayak ada gambar satu uang jatuh ya. Berseliweran sebenarnya di sekitar kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa bisa melihat bahwa oh ada uang nih yang berseliweran di sekitar kita, dan selanjutnya level selanjutnya adalah bagaimana kita bisa ambil yang sekitar. Ternyata sekitar saya itu banyak potensi uang yang sekarang saya sudah bisa lihat, dan sekarang saya bisa mau ambil potensi itu, lalu saya jadikan itu uang saya. Gitu ya. Ini bukan artinya mencuri ya, tapi memang kita melihat banyak potensi sebenarnya bisa jadi uang yang saya mau ambil, dan itu jadi uang saya. Gitu. Tapi biasanya banyak tuh yang nggak bisa lihat, yaitu karena nggak ada tadi sense untuk bisnisnya. Oh saya mau mulai, tapi bisa nggak ya saya ya gitu. Mau mulai bisnis, tapi bisa nggak ya gitu. Atau saya mau mulai jadi ini MPS, lalu saya mau bantu jualan, nanti komisinya akan dapat ke saya. Aduh, tapi saya bukan orang sales, saya bukan orang penjualan, bisa nggak ya saya? Gitu. Nah, ini barrier-barrier ini yang membuat kita sulit untuk bisa melihat sebenarnya ada uang yang berseliweran di sekitar kita, yang bisa itu semuanya bisa menjadi uang kita. Oke, karena itu saya mau kenalin sebenarnya. Oh tadi tuh pertanyaannya, oh aduh saya nggak bisa, sebelumnya saya bukan di bidang penjualan. Sebenarnya intinya begini, untuk hari ini saya coba jelasin 4 critical skills of B2B sales. Jadi sebenarnya kalau Ibu lihat tuh banyak, sales tuh banyak, mulai dari keliling ke toko-toko, atau Ibu juga lihat yang ada di mall, gitu ya, atau nanti juga yang termasuk salah satunya dari B2B. Tapi walaupun begitu, semuanya punya 4 skill yang dibutuhkan, yang mendasar sebelum ke teori-teori penjualan lainnya. Ini yang penting untuk Bapak Ibu, ini penting untuk Bapak Ibu, terutama yang basicnya sebelumnya belum punya pengalaman penjualan. Kenapa? Karena ini skill-skill ini yang tanpa Bapak Ibu sadar telah dilakukan oleh semua sales yang mungkin Bapak Ibu pernah temui. Mereka jelaskan ini, mereka melakukan hal ini, dan akhirnya Bapak Ibu justru jadi beli produknya gitu. Jadi sekarang kita mau share bagaimana sebenarnya ada 4 hal penting ini sebelum bagaimana 7 step untuk penjualan. Ini yang lebih mendasar.
Bapak Ibu ketahui, terutama yang mau banget dapetin pendapatan tambahan 6 juta per bulan sampai 6 juta per bulan. Gitu. Yang pertama, sebenarnya kita nggak pernah lihat kalau setiap sales itu itu ya, terutama kita mau ke pabrik A, pertama kita butuh persiapan dong. Ini pabrik A apa sih gitu ya? Nggak mungkin kita datang, wah ke pabrik, ayo masuk ya, saya mau cobain tawarin barang saya. Barang saya itu adalah bahan makanan, ternyata pabriknya pabrik sepatu, ya nggak cocok gitu. Nah, preparing termasuk dari situ. Jadi nggak asal maju aja, kita harus tahu sebenarnya kita tuh persiapannya apa aja. Kita juga harus tahu produk knowledge ya. Kita punya produk yang ditawarin apa aja sih? Oh, ada banyak di Solbis, ada banyak produknya. Oke, ternyata di sana ada pabrik kosmetik. Oh, di Solbis siapnya ya gitu. Oh, ternyata ada barangnya. Saya mau kenalin Solbis ke sana, kasih tahu item-item apa saja yang bisa mereka gunakan. Setelah itu, semoga menjadi penjualan, begitu ya. Saat menjadi penjualan yang sukses, lalu dapatkan komisinya. Itu kan tujuan kita. Juga yang penting juga untuk preparing ini adalah gimana kita bisa profiling customer kita. Profiling mulai dari perusahaannya, itu seperti apa. Juga kita harus tahu, oh nanti saya kalau ke sana tuh harus ketemu dengan purchasing-nya. Saya harus tahu nih purchasing-nya nih kayak gimana ya gitu. Orangnya seperti apa. Kita juga biasanya butuh mempersiapkan itu. Mengapa? Karena kita harus tahu bahwa dalam dikomunikasi kita harus tahu siapa lawan bicara kita. Setelah kita tahu lawan bicara kita itu siapa, kita juga harus bisa menyesuaikan. Gitu. Jadi kalau saat kita berbicaranya biasanya orang bilangnya nyambung nih ngomongnya gitu ya, ngobrolnya nyambung nih gitu. Nah itu saat ngobrolnya udah nyambung, semuanya enak, percaya sama saya. Kalau ngobrol udah nyambung, semuanya gampang gitu. Jadi persiapan ini juga jadi satu hal yang penting ya. Juga termasuk orang ini juga pastiin, oh iya saya sudah melakukan profiling. Ternyata tuh saya profiling bahwa orangnya itu saya bisa ngerti bagaimana saya bisa ngerti bahwa orang itu ternyata pagi-pagi itu mereka suka sarapan bubur, saya ikut nongkrong deh sarapan bubur gitu kan, suka ada yang begitu ya. Nah, ternyata tapi yang dideketin itu bukan decision maker atau pembuat keputusan gitu. Misalnya ternyata saat ke pabrik yang dideketin itu ternyata teknisi mesinnya, padahal mau jualannya produk makanannya gitu. Ya nggak, ya percuma gitu kan. Jadi kita harus benar-benar sesuai nih. Ternyata kita harus tahu, oh kalau saya mau jualan barang A, itu yang bisa menentukan barang ini masuk siapa? Biasanya purchasing, atau research and development manager, atau bahkan ke direkturnya langsung, atau pemiliknya langsung. Ya, ini yang saya sarankan untuk cari orang yang tepat, untuk bisa membuat keputusan yang tepat, sehingga Bapak Ibu semua dapat berhasil dalam prosesnya. Gitu. Nah, selanjutnya masuk seperti apa ya? Karena kalau ini persiapan itu adalah satu hal. Kalau di dunia sales ini bilang 50% kesuksesan penjualan kita ditentukan dari persiapannya. Gitu. Jadi karena kalau orang ada yang bilang, karena sales ini adalah art, sales is science gitu kan. Ada yang bilang art, ada yang bilang science, ada yang bilang ini seni, ada yang bilang ini ilmu pengetahuan. Bagi saya sebenarnya ini adalah keduanya yang digabungkan. Jadi banyak sales itu tanpa kita sadar. Mungkin Bapak Ibu juga banyak yang pengalaman sales di sini, itu tanpa kita sadar kita sudah melakukan banyak penelitian dalam melakukan penjualan. Karena contohnya tadi, saat kita melakukan profiling perusahaan, ini perusahaan apa sih? Atau di daerah saya ada potensi apa saja sih? Itu kita sudah melakukan penelitian, kita sudah mulai research tuh. Mapping ya kan, bagaimana sih, ada perusahaan apa aja di sini, lalu produknya apa, dia menghasilkan produksinya apa sih, lalu kebutuhannya untuk produk yang saya miliki saat ini, misalnya untuk yang saat ini untuk marketplace Solubis, item-itemnya apa saja,
yang cocok di daerah saya, di daerah sini, itu apa aja. Itu kan termasuk bagian dari research gitu. Juga itu karena setiap proses itu kita melakukan hipotesis di awal, asumsi-asumsi ya. Oh, kalau dia produksinya skincare, gitu, berarti dia butuh niacinamide. Itu karena lagi ngetren nih, di Solubis jual. Saya coba tawarin, mungkin dia lagi mau ngembangin pakai niacinamide, lalu nanti mereka bisa beli. Nah, itu kan hipotesisnya. Nah, dari situ, biasa sales berangkat dari sana untuk bisa muncul ke hadapan calon pembeli, calon buyernya, untuk bisa jelasin proses selanjutnya. Nah, kalau dari sales sering lakukan juga apa gitu, sales itu juga selalu melakukan eksperimen. Oh, jadi selama ini kalau kita lihat penelitian tuh nggak cuma ada di dalam lab. Wah, dalam lab kita mau neliti campur-campur, enggak. Semua penjualan itu selalu melakukan eksperimen. Kenapa? Kita nyoba nih satu-satu. Oh, saya deketin dia dengan cara A. Besok lagi, oh gagal. Saya cobain lagi dengan cara B. Sampai berhasil. Itu mental seorang sales. Gitu kan. Jadi bagaimana caranya untuk dapetin satu target kita? Jadi benar-benar ya kita ganti caranya. Kita melakukan eksperimen setiap hari. Karena setiap orang itu kan berbeda ya. Jadi caranya pasti berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar bisa melakukan eksperimen ini. Jangan takut gitu kan. Karena penolakan itu biasa di sales. Jadi aduh, saya jangankan mau nawarin, saya di pintu depan aja ditahan sama security katanya gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya, itu tahap awal gitu. Itu bagian dari persiapan. Kita lihat lagi, review lagi. Ternyata mungkin ada persiapan saya yang kurang ya. Kenapa saya saat mau masuk itu nggak bisa. Jangankan nawarin ke purchasing atau pemiliknya. Sampai ke security-nya aja saya nggak lolos gitu kan. Nah, itu perlu di-review lagi tuh. Bagaimana sih persiapan kita sebenarnya. Tahap yang kedua, listening, mendengarkan. Ini bagian paling penting. Sales yang bagus itu selalu mendengarkan saat ada kebutuhannya. Aduh, ini kebutuhannya apa aja sih? Gitu kan. Jangan kita memaksakan apa yang mau kita jual. Bu, saya punya barang bagus. Ini barang bagus, beli deh, beli. Pasti bagus gitu. Ternyata itu bukan yang dibutuhkan saat itu. Nah, coba biasakan sebagai sales untuk saat melakukan penjualan, itu benar-benar kita dengerin dulu. Ibu, saya dari mitra penjualan Solubis mau menawarkan barang. Kita itu adalah marketplace, jelaskan sedikit. Setelah itu, Ibu memiliki masalah apa? Atau Bapak memiliki masalah apa biasanya? Atau di sini apa yang bisa kita bantu? Kita dengerin dulu. Kita dengerin dulu nih kebutuhannya. Oh iya, ternyata dalam proses produksi saya itu saat produksi saya, penjualan dari hasil produksi saya ini meningkat, saya kesulitan bahan baku. Itu kan karena kebanyakan masalah di Indonesia adalah saat usaha industri tersebut meningkat, mereka justru makin sulit. Kenapa? Bahan bakunya makin sulit. Biasanya kebutuhan bahan bakunya 100 kilo, penjualannya mereka meningkat, kebutuhannya menjadi 1 ton. Kebutuhan 1 ton, barangnya sulit. Kenapa? Karena banyak industri di Indonesia itu bahan bakunya masih impor. Ini yang harus kita dengerin. Dengerin dulu nih masalah mereka apa. Dengerin dulu nih kendala mereka apa. Gitu. Contohnya atau kita kan juga Solubis bekerja sama juga dengan berbagai fintech untuk buyer. Kata lain, mereka bisa ngutang. Enak kan? Apalagi belanja di marketplace bisa bayar nanti pay later. Gitu. Nah, di sini itu juga bisa kan ada tuh masalah. Iya, saya ada masalah pembayarannya. Saya nggak dapat dari supplier sebelumnya karena saya ada masalah di pembayaran. Biasanya suka ada yang share begitu tuh. Biasanya kalau ketemu purchasing ya. Oh iya, kalau begitu Bapak Ibu bisa kenalkan bahwa coba transaksi dengan Solubis mengajukan untuk fintech-nya supaya nanti mendapatkan modal kerja sehingga produksi Bapak Ibu di industri ini tetap berjalan dan semuanya bisa sesuai dengan rencana. Dari situ mereka mengajukan fintech dan akhirnya belanja di marketplace Solubis melalui kode referral Bapak Ibu. Jadi deh komisi lagi, ya kan? Gitu. Nah,
Level selanjutnya, kalau skill selanjutnya yang harus dimiliki setiap sales B2B atau nanti mitra MPS, ini adalah bertanya. Setelah kita dengerin, ya kan, tadi masalah-masalahnya curhat gitu ya, kita kayak Mama Dede gitu ya, dengerin curhat gitu ya. Wah, ternyata selanjutnya kita harus bertanya nih. Karena kita bertanya, karena kita di awal punya asumsi. Oh, tadi pabrik kosmetik, Solbis punya niacinamide, berarti mungkin butuh. Jadi saya datang ke Bapak Ibu datang ke sana, ke pabrik tersebut untuk nawarin niacinamide. Bapak Ibu harus bertanya selanjutnya, benar nggak sih itu dibutuhkan oleh mereka? Itu kita harus memastikan nih, benar nggak yang tadi saya pikir di awal bahwa pabrik tersebut butuh niacinamide dari Solubis ini, benar nggak si pabrik ini butuh? Kita harus tanyain dulu tuh satu itu, gitu kan? Terus tanyain tuh untuk yang tadi mereka sebenarnya jelasin mengenai problem, masalahnya, kendalanya di dalam proses di dalam pabrik tersebut. Udah punya solusinya belum, gitu kan? Setelah Bapak Ibu dengerin nih mereka curhat gitu ya. Saya itu tanyakan, udah punya solusinya belum Bapak Ibu? Gitu kan? Oh, ternyata masih bingung mereka gitu kan. Nggak apa-apa, itu adalah potensi yang bagus untuk kita bisa membantu mereka berkontribusi membantu masalah-masalah mereka sehingga tercipta hubungan yang erat antara Bapak Ibu mitra penjualan Solubis dengan potensi-potensi buyer yang Bapak Ibu miliki. Gitu. Jadi jangan kalau ada, aduh saya ke sana cuma dicurhatin mulu masalah-masalah gitu ya, order enggak gitu ya. Tenang, itu adalah level awal di mana Bapak Ibu sedang membangun suatu yang besar dan tidak ada harganya di dunia ini selain itu. Yaitu adalah hubungan yang erat antara Bapak Ibu dengan calon pembeli, Pak. Oke, nah bertanya itu penting karena kita juga harus menunjukkan empati. Saat Bapak Ibu bertanya, artinya Bapak Ibu memahami mereka, kesulitan-kesulitan mereka, kendala-kendala yang mereka hadapi. Gitu. Nih kalau sebenarnya kayak gini mungkin biasanya nih, ini nih maaf nih, ibu-ibu komplek nih caranya, kalau Bapak Ibu bingung caranya gimana, cobain deh cara kayak ibu-ibu komplek gitu ya. Misalnya kayak kalau lagi pagi-pagi di depan ada tukang sayur lewat ngumpul kan tuh ya ibu-ibu ya, ngomong ngobrol. Bu, tahu nggak si itu tuh ya sombong banget. Lalu ibu satunya lagi akan bertanya, sombong banget, kenapa Bu? Nah itu bertanya kan gitu. Ada empati di situ. Oh ternyata kalau dengan bertanya itu menunjukkan bahwa kita perhatian gitu kan. Ini sombong banget kenapa Bu? Gitu kan. Iya, masa lewat depan rumah saya itu melengos aja nggak nyapa sama sekali, nggak nengok kiri kanan. Oh iya, nggak nengok kiri kanan ya Bu? Gitu. Gitu. Jadi selalu diakhiri dengan pertanyaan. Itu tandanya bahwa Bapak Ibu empati. Jadi di skill komunikasinya itu cara gampangnya begini Bapak Ibu. Saat satu orang mengatakan satu kalimat, Bapak Ibu cukup ngomong memberikan feedback, memberikan umpan balik ke orang yang berbicara tersebut adalah satu atau dua kata terakhir dari kalimat yang mereka sampaikan. Ya, jadi misalnya tadi tuh, Ibu tahu nggak itu tetangga sebelah? Tetangga sebelah kan gitu kan ya. Tetangga tuh cuma ambil kalimat kata di belakang aja. Tetangga sebelah, kenapa Bu? Gitu. Iya, kemarin itu dia lewat nggak nyapa sama sekali, nggak nengok kiri kanan. Dibalas lagi sama ibunya. Nggak nengok kiri kanan, kenapa ya dia Bu? Gitu. Jadi kan cuma ambil kalimat belakangnya untuk menunjukkan empati. Itu biasanya paling orang saat orang yang berbicara dengan kita merasa bahwa mereka kita dengarkan. Menunjukkan empati kita, menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang mereka rasakan. Ini hubungan relationship hal yang seperti ini biasanya lebih langgeng gitu dibanding kita harus cuma jualan di depan. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini terakhir ini yang paling penting, bagaimana kita solve problem, bagaimana kita bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, saya udah datangin nih, potensinya ada potensi pembeli, pabrik-pabrik di sekitar rumah saya, industri-industri kecil di sekitar rumah saya, itu datengin. Tapi mereka kok nolak ya?
kok mereka kayak nggak mau loh pakai online gitu ya, banyak tuh yang kayak gitu. Tenang aja Bapak Ibu, semuanya itu wajar, semuanya. Kita ditolak itu wajar. Kenapa? Karena saat kita menjadi seorang mitra penjualan Solubis, kita sudah keluar dari zona nyaman kita untuk kita berkomitmen pada diri kita untuk mau cari penghasilan tambahan. Orang lain apakah mau melakukan itu? Belum tentu, nggak ada wajibnya untuk melakukan itu. Hanya orang-orang yang punya keinginan lebih yang bisa melakukan itu. Jadi saat Bapak Ibu tawarin, aduh saya biasa beli di toko biasa itu langganan, kenapa saya harus pakai itu ya, handphone ya, susah ya katanya gitu. Ya awal-awal susah, tapi kalau Bapak Ibu lihat sendiri berkaca dari yang sekarang, contohnya ojek online, ya itu udah contoh paling nyata yang kita bisa lihat sekarang. Dulu, aduh saya ojek aja, nunggu di pangkalan ada orang datengin saya, lalu mereka naik ojek, lalu saya anterin. Dunia terus berubah, dunia terus berjalan. Kitanya juga harus tetap maju. Jangan diam di tempat. Nah, gitu. Biasanya kita jelasin begitu, Bapak Ibu. Bagaimana kalau penolakan karena mereka belum siap untuk digital, belum siap untuk transaksi pakai handphone. Oh, nanti uang saya kemana ya? Kan saya masukin transfer ke sana, saya nggak tahu, saya nggak kenal itu siapa gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa menjelaskan itu. Walaupun ditolak, ya nggak apa-apa. Paling nggak setiap ada potensi pembeli yang Bapak Ibu miliki, itu harus Bapak Ibu sampaikan informasinya. Gitu. Jangan paksa. Yang paling penting itu Bapak Ibu. Jangan paksa. Hari itu juga harus deal. Hari itu juga harus belanja. Bapak Ibu baru datengin sekali, baru kenalan hari itu juga langsung paksa beli dong gitu. Nggak gitu juga Bapak Ibu. Nggak, kita biasanya tidak melakukan itu secara langsung. Terutama bagi yang biasanya menolak. Aduh, saya nggak biasa pakai handphone belanja. Biasanya pakai kertas ditulis, saya ke toko, saya belanja gitu kan. Ini perlu diedukasi. Perlu bagaimana shifting mereka, mengubah mereka pelan-pelan prosesnya dari masalah-masalah mereka, lalu kita memberikan solusinya dengan marketplace Solubis ini dan aplikasi. Contohnya gini, Bapak Ibu ternyata datang sana untuk industri bakso gitu misalnya. Ternyata mereka nggak biasa belanjanya, kebutuhannya. Ya sudah, Bapak Ibu akan jelaskan bagaimana mengenai aplikasi Solubis ini, dan kita memiliki juga fitur-fitur bukan cuma marketplace, juga ada e-consulting. Bapak Ibu juga bisa jualan tuh, bahwa kalau dengan e-consulting si pemilik pabrik baksonya ini bisa lo berkonsultasi di situ bagaimana sih dia ngembangin usahanya selama 30 tahun cuma jualan bakso. Ternyata mesinnya itu bisa dipakai jualan, bikin produksi-produksi yang lain. Gitu kan ternyata. Setelah berkonsultasi ternyata baksonya itu produknya bisa dikembangin. Di dalamnya diisinya nggak cuma daging aja, diisi keju, diisi bahan-bahan lainnya yang menarik ya gitu. Terus lalu packagingnya dibikin vakum, di frozen, bisa dijual di supermarket. Nilainya lebih tinggi. Ternyata pabrik itu bisa menjual lebih banyak dengan keuntungan yang lebih besar setelah dia melakukan konsultasi. Ini pentingnya konsultasi. Jadi Bapak Ibu jangan lupa selalu sampaikan untuk industri-industri kecil itu bisa melakukan konsultasi di Solubis. Jadi setelah itu mereka percaya dengan Solubis, sudah teredukasi dengan Solubis, akhirnya melakukan transaksi, dan yang dapat komisi ya Bapak Ibu juga kan gitu. Itu keuntungannya bagaimana Solubis ini nggak hadir cuma ya kayak jual beli biasa. Solubis hadir itu benar-benar lengkap. Benar-benar dari bahan kebutuhannya lengkap, mau konsultasi bisnisnya lengkap, kegiatan-kegiatannya juga lengkap. Lalu Solubis itu selalu ada webinar. Bagaimana yang webinar ini yang datang juga yang punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Profesornya lah, atau pemilik usaha yang sukses. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, wah ini dia usaha suksesnya diceritain tuh dari awal, bagaimana dari awal memulai sampai dia akhirnya bisa sukses. Gitu kan. Nah ini yang juga harus Bapak Ibu sampaikan, bahwa bagaimana sih cara memberikan solusi untuk masalah-masalah dari si
potensi buyer kita, orang yang di pabrik tadi misalnya. Gitu. Nah, kalaupun tadi saya ceritakan bagaimana ini semuanya itu ternyata penolakan, ya biasa. Penolakan ya kita jangan paksa close hari itu juga, jangan paksa deal hari itu juga. Selanjutnya datang lagi dengan cara kreatif. Ya, contohnya seperti itu tadi. Oh iya, saya kemarin lupa jelasin bahwa sebenarnya Solubis itu punya e-consulting di mana Bapak kalau mau ngembangin usahanya bisa konsultasi sana. Ya, datang lagi dengan cara yang lebih kreatif lagi. Saya punya cerita lucu kalau itu datang dengan cara kreatif lagi nih zaman dulu. Jadi kita itu on sales melakukan penjualan setiap hari datang, nggak pernah bisa ketemu. Saya cari lama-lama dengan cara yang kreatif gitu ya. Bagaimana caranya saya bisa ketemu dengan purchasing yang nanti bisa memberikan orderan buat saya. Saya coba selama 1 minggu setiap hari saya datengin, nggak pernah bisa ketemu orangnya, nggak pernah mau ketemu. Akhirnya saya bagaimana kembali ke sana adalah saya kira biasa ya, setelah ditolak gitu kan, aduh rasanya ingin lemes gitu ya. Walaupun ditolak itu biasa, tapi tetap ada ya sedikit, aduh ditolak, tetap ada perasaan ya kita. Apalagi ngejual udah jelasin banyak panjang lebar, ditolak juga. Kecewaan itu pasti ada, tapi yang penting semangatnya harus tetap ada juga gitu. Akhirnya setelah itu saya ditolak, wah setelah saya ke depan tuh, aduh kayak butuh ngopi dulu nih, pusing nih. 7 hari ditolak ketemu, saya nggak dapat order gitu ya. Oke, setelah itu ternyata ada security-nya, satpamnya. Gitu ya. Jadi itu pentingnya bagaimana kita juga harus berkomunikasi dinamis dengan siapa saja, ingat tuh Bapak Ibu. Ngobrol sama satpamnya. Aduh, kenapa ya susah banget ketemu ibu itu? Oh, Mas, kalau mau, itu ibu itu setiap makan siang, selesai makan siang pasti mesen rujak. Oh, rujak gitu ya. Oh, doyan rujak dia ternyata ya. Gitu. Oh, udah besoknya saya datang, saya bawain rujak. Bisa ketemu. Jadi emang hal-hal kecil gini kita harus perhatiin tuh keadaan sekitar lingkungan kita. Bagaimana kita bisa hadir kembali saat ada penolakan, kita datang kembali dengan cara-cara yang lebih kreatif gitu. Oke, untuk 4 skill dasar yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai mitra penjualan Solubis yang akan menjual ke potensi buyer di industri, di perusahaan, di B2B itu kurang lebih pada dasarnya kan seperti ini. Nanti kita akan banyak lagi sebenarnya skill-skill apa aja yang harus mitra penjualan miliki untuk bisa semakin berkembang. Nanti ada sesi trainingnya lagi tuh selanjutnya gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau sampaikan banyak yang nunggu nih, aduh gimana sih kita mau mengaplikasikan yang tadi saya jelaskan gitu ya. Nih saya kasih contohnya ya. Di slide selanjutnya ya, ini itu bagaimana kita tadi tuh ada proses pertama adalah preparing. Bagaimana saya bilang tadi sampaikan 50% hasil, 50% keberhasilan penjualan kita adalah di persiapan. Gitu. Nah, kalau saya sampaikan di sini adalah saya mau mendapatkan hasil yang banyak, menjadi mitra penjualan Solubis, bagaimana caranya? Lakukan, yang tadi sebelumnya saya sampaikan, persiapan, preparing, yaitu research. Saya ambil data dari BPS, di sebelah kiri itu Bapak Ibu bisa lihat jumlah perusahaan industri. Karena Solubis itu, marketplace Solubis itu menjual bahan baku, sudah pasti marketnya adalah industri. Industrinya beragam, dari industri kecil, menengah, industri rumah tangga juga bisa sebenarnya. Gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari research-nya dulu, dari persiapan kita deh. Kita melihat, oh ternyata jumlah perusahaan industri di Indonesia, ini data terakhir di 2020 itu meningkat. Artinya apa Bapak Ibu? Potensinya Bapak Ibu itu makin tinggi. Dibandingkan tahun 2018, hampir 2 kali lipat potensinya. Luar biasa kan? Luar biasa, karena bisnis ini, raw material ini, gak banyak yang mau nyentuh Bapak Ibu. Jadi, keputusan Bapak Ibu untuk bergabung hari ini, di webinar hari ini, keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena bisnisnya sedang naik.
Pemainnya juga baru kita. Gitu ya. Jadi potensi Bapak Ibu untuk menghasilkan uang, menghasilkan komisi yang tinggi, ya itu luar biasa besar. Lihat dari data ini. Lalu selanjutnya, dari 300.000 perusahaan industri di Indonesia, itu apa sih kategorinya yang paling tinggi? Kita tetap berbasis data lagi, gitu kan? Ternyata yang paling tinggi makanan. Oke, berarti kalau saya mitra penjualan Solubis melihat jumlah industri yang bertumbuh 2 kali lipat dibanding 2018, dan saya akan berfokus terhadap 10 kategori, terutama di makanan. Itu cara melakukan persiapannya. Jadi saya akan cari, makanan itu apa aja ya? Apa aja sih? Atau simpel gini, apa saja sih bahan baku, raw material yang ada di Solubis yang dipakai di banyak makanan? Gampang kan jadinya? Jadi udah marketnya besar, cari lagi dari situ kategori industrinya yang besar apa, lalu cari lagi yang bahan bakunya dipakai di mana-mana. Gitu. Jadi setiap ada potensi, ada pabrik makanan di sekitar rumah kita, pokoknya sudah pasti dia pakai deh nih barang ini. Itu yang kita incar. Itu caranya. Itu caranya bagaimana kita mendapatkan pendapatan tambahan 6 juta per bulan, nggak pakai ribet, nggak pakai modal. Kita fokus pada hal yang memang dipakai semua orang, dibutuhkan semua orang, dan pemainnya mumpung saat ini pemainnya belum banyak, saatnya kita ambil kesempatan ini. Nah, ini contohnya. Sampaikan bagaimana sih saya dapetin penghasilan sekitar 6 juta dalam 1 bulan tanpa modal. Gini, contohnya di sebelah kiri ya Bapak Ibu lihat. Itu ada itemnya kapsikum oleoresin. Harga barangnya itu 1.423, harga rendahnya ya, 1.423.000-an gitu ya. Ini ada biaya layanannya. Ini ada berapa sih jumlah yang harus Bapak Ibu jual untuk bisa menghasilkan komisinya di 6 juta. 750 kilo. Kalau kita udah mulai melakukan, kita mulai membayangkan, memberikan gambaran pada diri kita, bagaimana saya bisa dapetin pendapatan tersebut, bagaimana saya bisa dapetin strateginya untuk saya mau dapat penghasilan tambahan yang lebih mudah, gitu kan? Ternyata dari sini kita ngelihat, saya hanya dengan jualan 750 kilo, saya bisa dapetin 6.400.000. Lalu saya harus tahu kapsikum ini apa ya, product knowledge jangan lupa di proses preparing. Product knowledge-nya, iya, itu harus kita jelaskan. Nanti di setiap webinar selanjutnya akan dijelaskan tuh mengenai produk-produk ini. Bisa langsung dari supplier-nya malah langsung. Nah, contohnya yang ini saya jelaskan sedikit. Kapsikum ini, oleoresin, dia itu ternyata itu sangat efektif karena ini kayak bubuk cabai petis. Jadi setiap untuk makanan yang pedas itu bisa pakai ini. Ternyata 1 kilo kapsikum oleoresin itu sama dengan 65 kilo cabai fresh. Cabai Bapak Ibu beli di pasar. Sama dengan Bapak Ibu beli di pasar 65 kilo, dengan kapsikum ini cukup 1 kilo. Satu efisien. Efisien dari masalah gudang penempatan, efisien dari kemungkinan busuk dari cabai. Bapak Ibu beli 65 kilo cabai, prosesnya saat itu juga. Potensi yang busuk berapa? Gitu kan? Harus habisnya hari itu juga 65 kilo. Tapi kalau dengan ini, ternyata bisa bertahan lebih lama. Itu. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa membantu mengubah mindset, mengubah pemikiran dari potensi-potensi pembeli yang Bapak Ibu miliki dengan penjelasan yang cukup jelas. Sehingga apa yang kita harapkan itu kita dapetin order 750 kilo itu tercapai dengan komisi sesuai yang kita harapkan. Gitu.
Nah, contohnya strategi lainnya, saya nggak suka jualannya kecil-kecil, sukanya mainnya yang besar-besar gitu ya penjualannya. Ada, yaitu maltodextrin ini contohnya. Maltodextrin ini seperti apa sih? Tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan potensi yang besar, kita harus dipakai di mana saja. Jadi ada dua pendekatan nih caranya nih. Satu, kita cari item yang umum dipakai di mana saja. Kedua, kita cari item yang memang sangat efisien, efektif dengan teknologi terbaru seperti yang capsicum tadi gitu ya. Misalnya maltodextrin ini, pakainya di mana aja sih? Wah, ternyata hampir semua makanan itu menggunakan maltodextrin. Dan semuanya ini Bapak Ibu masih pernah makan. Bagaimana sih contohnya bentar. Contohnya yogurt pakai maltodextrin. Sosis pakai maltodextrin. Baksonya Bapak Ibu tuh yang biasa makan tuh, itu pakai maltodextrin. Minuman ada, minuman banyak, minuman powder ya, yang jeruk makan jeruk, pakai nggak? Pakai, karena dia harus campur tingkat kemanisannya dengan maltodextrin. Ya, tanpa sadar ada salah satu produk yang dipakai di mana saja. Dipakai di mana saja, artinya di produk apa saja, artinya Bapak Ibu bisa jual kemana saja. Sama mudahnya. Harganya itu sekitar 12.400-an ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan komis sampai ke 6 juta, itu menjualnya 80 ton. 80.000 kilo, 80 ton. Wow, besar ya. Besar nggak? Nggak juga. Karena 80 ton itu angka yang mudah. Karena kebutuhannya banyak di mana-mana. Seperti saya jelaskan tadi, pabrik bakso pakai nggak? Pakai. Coba sebutkan berapa pabrik bakso yang ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu. Berapa pabrik sosis yang berada di sekitar lingkungan Bapak Ibu. Banyak. Potensinya besar. Artinya kebutuhannya besar. Jadi penjualannya juga besar. Semakin besar penjualannya, ya komisinya juga makin besar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup jelas nih bagaimana kita dapetin 6 jutanya. Dan bagaimana Bapak Ibu bisa menjelaskan mengenai item-item ini, kita punya banyak sesi, kita punya banyak kegiatan ke depan mengenai mulai dari bagaimana cara melakukan penjualan, bagaimana cara melakukan pendekatan sih ke potensi-potensi pembeli kita, juga bagaimana bisa jelasin ke calon pembeli kita mengenai fitur-fitur yang ada di Solubis untuk memastikan mereka tetap berada di Solubis sehingga potensi mereka belanja itu lebih besar. Gitu. Juga bagaimana cara menghitung pendapatan kita, memberikan proyeksi pendapatan kita, proyeksi komisi kita sampai di akhir bulan nih misalnya. Saya proyeksikan bisa berapa ya caranya? Ada caranya. Itu karena itu selanjutnya kita bisa bikin sesuatu yang lebih detail. Kalaupun Bapak Ibu mau pertanyakan, silakan di chat aja, nanti saya bantu jawab. Oke, ini dia. Ada pesan. Setting goals is the first step into the invisible into visible. Jadi kita itu benar-benar harus memiliki tujuannya. Kita harus set, Bapak Ibu itu harus punya tujuan. Karena satu tujuan itu adalah langkah pertama. Yang tadinya gelap, nggak kelihatan tuh ya. Mungkin nanti dengan penjelasan kami yang tadi itu jadi lebih kelihatan. Seperti tadi Bapak Ibu, aduh saya selama ini mau punya pendapatan tambahan. Itu satu goal, satu step awal. Gitu ya. Lalu kita jelasin di webinar ini. Yang tadinya gimana sih saya mendapatkan pendapatan tambahan ini tanpa mengganggu kegiatan saya sehari-hari. Akhirnya hari ini kita dipertemukan untuk bisa bekerja sama untuk bisa menjadikan target kita, goals kita, yang tadinya masih nggak kelihatan, menjadi lebih nyata sekarang. Gitu. Terima kasih. Itu sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ini saya kembalikan ke Ibu Putri ya. Ibu Putri, silakan. Baik, terima kasih Pak Diki.
Wah, berguna banget ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum punya pengalaman menjadi sales, kita bisa belajar bersama-sama ya Pak Diki ya di Solubis ini. Baik, terima kasih Pak Diki untuk penjelasannya. Oke, untuk sesi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Suryo. Pak Suryo akan menjelaskan bagaimana sih transaksi di Solubis dan registrasinya. Silakan Pak Suryo. Oke, di sini sudah terlihat ya layarnya. Untuk melakukan register sebagai MPS, kalian masuk ke website, search, diketik aja solubis.com. Setelah keluar halaman ini, klik join for free. Nah, kalian bisa masukkan di sini alamat email, password yang untuk akun kalian. Nah, ini referral code dimasukkan jika ada teman kalian sudah menjadi MPS duluan, terus menyebarkan referral code yang mereka miliki. Dari sini diikutin aja step-nya, klik register. Nah, setelah register, nanti akun kalian akan sudah terbuat, tapi belum aktif ya. Jadi di sini saya contohkan, di sini akun yang sudah saya bikin. Step selanjutnya adalah setelah create account, Bapak Ibu ini harus memasukkan KTP dan NPWP. Cara masukinnya itu klik di sini di gambar pojok kanan atas, di account, terus klik detail profile. Nah, di sini ada personal information. Nah, nanti di sini ada tombol layarnya memasukkan KTP dan NPWP. Nah, nanti diikuti aja step-nya di sini. Oke, setelah itu saya ganti layar dulu sebentar. Oke, di sini lebih jelasnya saya ulang ya. Nah, di sini ada nih. Setelah masukin KTP NPWP, akun kalian akan di-verified sama tim Solubis. Jadi kalian harus menunggu atau bisa menghubungi WA yang nanti akan di showing nomornya berapa ya. Next selanjutnya untuk mendaftarkan itu ada tombol register to MPS account. Di sini diklik. Nah, klik daftar sekarang untuk menjadi MPS. Ini ada terms and condition MPS. Diikutin aja. Klik I agree. Terus klik save. Di sini saya belum di verified ya KTP dan NPWP-nya. Nanti untuk detailnya untuk hari Senin tanggal 23 kita akan adakan training khusus untuk register jam 2 siang. Baik, terima kasih Pak Suryo untuk penjelasannya. Jadi tadi lebih ke registrasinya ya Pak. Jadi kalau misalnya memang rekan-rekan mau lanjut nih ikut menjadi MPS, boleh hadir pada saat nanti training di hari Senin ya, biar kita bisa sama-sama bagaimana sih cara untuk registrasi sampai transaksinya juga. Seperti itu. Terima kasih Pak Suryo. Oke, untuk sesi terakhir kita ada sesi tanya jawab. Saya lihat di kolom Q&A itu ada pertanyaan nih dari Animos ya padahal ya, tapi kita baca aja ya. Izin bertanya, saya belum familiar dengan penjualan B2B. Yang saya dengar penjualan B2B ini sulit untuk mencari penjualannya. Wah gitu ya. Apakah di sini akan diberikan training secara rutin? Nah, Pak Diki boleh dibantu di-share kembali untuk jawabannya, silakan. Iya, pertanyaannya apakah sulit? B2B sulit. Jadi memang kalau
kalau kita lihat di B2B sulit, dan nanti selanjutnya ada training, tadi sudah saya chat juga di situ Tik ya. Bagaimana B2B itu memang pendekatannya yang berbeda. Tadi saya sampaikan sebenarnya saat presentasi sebenarnya bagaimana sih B2B ini pendekatannya beda. Saat kita jualan satu kue ke tetangga, satu toples kue ke tetangga dengan 1000 toples satu perusahaan pasti beda. Kenapa? Karena banyak perhitungannya, banyak bagaimana memutuskannya. Contohnya kita jual tetangga, cuma tinggal bilang, mau nggak ini beli? Oh ya beli deh satu. Ke tetangga kita itu decision maker. Gitu kan. Tapi kan kalau ke perusahaan, banyak tuh levelnya. Ada step satunya ketemu siapa, purchasing-nya, setelah itu baru ketemu lagi dengan sampai ke level direkturnya, akhirnya baru di-approve, baru dites dulu. Setelah itu baru bisa mendapatkan penjualan. Intinya adalah kita harus selalu follow up. Bagaimana setiap di B2B itu, satu tadi saya sampaikan di presentasi, 50% keberhasilan penjualan kita adalah persiapannya. Jangan lupa persiapannya dulu. Persiapannya dilakukan dengan baik, kita tahu siapa yang mau kita ajak bicara, kita tahu apa yang mau kita tawarkan, kita tahu kebutuhannya mereka apa dengan asumsi awal kita. Dan step-step tadi, menurut saya dengan melakukan 4 step tadi, itu lebih sudah cukup jelas. Tapi selanjutnya untuk lebih mendetail lagi ke dalamnya, itu nanti ada, tenang aja, kita banyak sesi training untuk membantu setiap MPS. Semua MPS akan dibimbing untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang maksimal. Gitu. Semoga cukup jelas ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Diki. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bart. Untuk penjualan, apakah pembeli atau perusahaan harus registrasi akun dahulu untuk bisa transaksi? Boleh dibantu Pak Suryo untuk dijawab? Oke, di Solubis, pembeli itu harus registrasi. Jadi semua yang melakukan transaksi di Solubis itu harus punya account. Demikian juga dengan supplier. Supplier juga harus punya account, buyer juga harus punya account, MPS pun harus punya account. Dan kita juga ada expert untuk konsultasi. Nah, mereka pun yang mendaftar harus punya account di Solubis. Oke, baik. Jadi memang harus punya akun juga ya, karena kan ini balik lagi kita sebagai platform, sebagai marketplace. Jadi antara baik penjual maupun pembeli harus memiliki akun Solubis dahulu sebelum transaksi. Baik, terima kasih jawabannya Pak Suryo. Selanjutnya ada lagi dari Pak Doni ya. Bisa sebagai MPS bisa dilengkapi dengan katalog dan ID sebagai perwakilan yang resmi. Baik, Pak Suryo boleh dibantu, nantinya akan ada ID Pak dan katalog? Oke, untuk Pak Doni, nanti kita siapkan Pak. Untuk minggu depan kita juga ada meeting offline. Nanti di sana kita akan mendata nih MPS siapa aja sih, MPS mana yang perlu kartu nama, player, nanti kita siapkan di sana. Gitu Pak Doni. Jadi saya harapkan Pak Doni bisa hadir. Kalau tempatnya tinggalnya di Jakarta, itu bisa join di minggu depan, tanggal 28, jam 10 pagi. Di kantor Solubis. Oke, baik. Jadi memang nanti akan disiapkan, tapi mungkin kalau di Jakarta bisa datang langsung seperti itu ya Pak Doni ya ke kantor, harapannya di minggu depan. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih kalau tidak ada NPWP, apakah masih bisa mendaftar di MPS, Pak Suryo? Kira-kira. Oke, untuk calon MPS yang belum memiliki NPWP, itu bisa daftar. Jadi, jadi tidak ada kendala ya Pak? Tidak ada kendala, betul. Oke, terakhir untuk pertanyaan terakhir yang kelima, bagaimana sih mencari customer sebagai MPS baru? Mungkin Pak Diki ya Pak ya, boleh dibantu bagaimana sih cara mencari customer sebagai MPS yang baru nih Pak? Ya, tentunya. Harus ngapain betul, gitu ya Pak? Betul, itu bagian dari persiapan tuh, bagaimana sih bisa kita melihat potensi-potensi. Tadi saya gambarkan bagaimana sebenarnya banyak tuh uang berseliweran sekitar kita. Tapi gimana cara kita bisa melihat, wah ternyata di situ ada potensi, di situ ada uang, gimana kita bisa dapatkan di situ.
Nah, itu caranya ya biasanya melakukan, kita harus melihat lingkungan sekitar kita dulu deh. Misalnya saya setiap hari, kali ini saya masih bekerja, misalnya saya masih bekerja di perusahaan, di back office, saya tiap hari berangkat dari rumah ke kantor itu, sekitar saya tuh ada apa aja sih? Coba dilihat deh potensinya. Kita harus bisa nih melek nih, ada uang sama apa aja nih sekitar kita. Yang harus kita ambil, jadiin pendapatan, jadiin uang kita. Gitu. Itu harus tuh. Jadi ternyata selama ini banyak tuh biasanya. Selama ini sih saya berangkat dari rumah ke kantor, balik lagi dari kantor ke rumah setiap hari. Ternyata setelah saya lebih perhatikan, ternyata situ ada banyak pabrik, ada pabrik saus ternyata dekat situ. Oh iya, maltodextrinnya kepake lagi gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi kita harus lebih melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Terbiasa lihat potensi sekitar kita. Misal lagi jalan, ada bau gula aren nih saat lagi lewat jalan. Wah, berarti ada pabrik kecap nih dekat sini gitu. Coba ada potensinya nggak? Gitu kan. Kita harus bisa tuh peka hal-hal seperti itu. Itu dilatih ya, bagaimana kita harus bisa melatih diri kita peka melihat bahwa uang yang berseliweran di sekitar kita itu mulai bisa kita lihat dan kita ambil jadi milik kita gitu. Tapi kalaupun memang, aduh saya masih dari nol banget, tenang aja, kita bimbing. Trainingnya di training MPS ini banyak, mulai bimbing bagaimana dari cara dapetin customer-nya, bagaimana juga nanti dibahas tadi itu, bagaimana juga nanti lengkap dengan marketing tools-nya gitu. Ada kartu namanya, Bapak Ibu datang juga ada kartu namanya nanti. Saya mitra penjualan Solubis. Itu boleh kenalan bahwa kita benar terafiliasi langsung dengan Solubis. Ini loh websitenya, aplikasinya Solubis gitu kan. Jadi enak jelasinnya. Nggak apa-apa, itu semua kita siapin dan kita bimbing semuanya. Gitu. Terus terakhir pertanyaannya ada apa ya tadi? Oh iya, kalau misalnya selain itu kita juga nanti di saat kita di Jakarta, kebetulan kita baru bikin di Jakarta nih, makanya kita cobain dari kota-kota lain mana suaranya nih. Kalau biar kita juga nanti bisa berkunjung ke sana. Jadi di tanggal 28 kita akan kumpulin secara offline, kumpul langsung nih. Jadi ada beberapa jadwal yang memang rekan-rekan MPS atau calon MPS untuk bisa hadir pada saat nanti di tanggal 28 hari Sabtu tepatnya gitu ya, bisa bertemu, bisa saling sharing, bisa saling komunikasi. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Jadi bisa langsung misalnya mau tuker kartu nama gitu ya, kita akan sediakan juga kalau misalnya dibutuhkan. Jadi memang kita memang benar-benar terbuka banget untuk MPS, untuk siapapun yang mau bergabung menjadi MPS. Oke, sekian untuk webinar di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kalau ada kesalahan dari saya, dari kami, dari kata-kata kita, itu bisa dimaafkan. Terima kasih banyak rekan-rekan semua untuk waktunya. Selamat siang.